Aku sama Kirana tidur di kamar. Terus tiba-tiba ada asap banyak. Kamu juga harus mendapatkan perawatan, Elsa. Kirana aja dulu. Dia masih kecil. Dia butuh oksigen. Aku berikan oksigen. Kamu berbaring saja di sini di sebelah Kirana. Nanti setelah 10 menit, kamu bisa angkat oksigennya. Bagaimana? Bagaimana dengan Kirana? Aku harus bicara sama kamu, Bay. Ada apa? Justru aku yang ingin bertanya sama kamu, Bay. Kok bisa mereka menghirup asap sebanyak itu? Untung tadi kamu cepat menelpon aku, Bay. Terlambat 10 menit aja. Mungkin mereka sudah nggak selamat. Kalian dengar itu? Bisanya kalian tidur nyenyak? Adik kalian itu hampir aja mati. Papa coba hubungi telepon kalian tapi semua telepon di rumah ini mati. Maafin aku, Pak. Itu sebenarnya kita nggak salah. Soalnya kita tidur jadi nggak bisa dengar apa-apa. Ini adik kamu. Adik kamu yang hampir meninggal. Kamu bilang apa barusan? Sembarangan kamu. Ada apa sih malam-malam begini ribut-ribut? Aduh, kayak mandor bangunan. Ma, emang kita salah ya kalau tidur nyenyak terus kita nggak dengar apa-apa? Kita kan capek, Oma, sekolah seharian. Tidur aja terus. Seandainya rumah kita ini terbakar, kalian itu pasti sudah hangus kalau kayak begini terus. Dani, Nadia, ayo. Maaf, Raffi. Ada apa sih marah-marah begitu terus? Mentang-mentang gue diem, gue diinjek-injek, digilas kayak gini. Anak gue main ditangkep, disandra sama dia. Gue mesti ngapain coba nih? Siapa dia? Pasti dia nih. Si badut tua. Badut tua lo ngapain nelfon lagi lo? Hah? Mau ngomong apa lo? Iya Pak Sastro. Saat ini kamu tidak memiliki kesempatan lagi untuk menunda-nunda membayar hutang kamu. Tapi Bapak kan sudah kasih waktu ke saya sampai akhir minggu. Saya jangan ditekan seperti ini ya Pak. Keterlaluan sekali. Oh, Asih. Saya itu tahu siapa kamu. Saya itu mengenal kamu. Kamu itu perempuan yang memiliki akal bulus kamu itu. Bisa saja kamu sebelum minggu ini kamu melarikan diri. Atau kamu ngumpet di mana. Hah? Iya kan? Makanya saya membutuhkan sesuatu untuk menjadi jaminan supaya kamu bisa membayar hutang. Paham kamu itu? Saya paham Pak. Kamu dengar ya. Kamu memiliki 3 pilihan. Yang pertama, kamu harus membayar hutang kamu penuh dengan bunganya. Yang kedua, tolong kamu siapkan penghulu untuk saya menikahi anak kamu. Dan yang ketiga, kamu siapkan kain kafan dan saya akan mengembalikan anak kamu dengan dibungkus kain kafan. Iya Pak Sastro, saya paham Pak. Kacau nih, kacau banget gilingan. Ih, tapi juga sih jadi begini keadaannya. Aduh, gimana caranya supaya gue bisa cepet dapet duit. Kalau enggak, saya dipaksa kawin sama si badak tua dan bahkan anak gue bisa dibunuh sama dia. Aduh, mesti ngapain sih? Ini apa nih? Ini bocah! Ini amplop coklat, kira-kira isinya apa ya? Oh, ya ampun, ternyata isinya daun. Ibu balikin, Bu, itu bukan punya aku, Bu, balikin.
Dari dia gue bisa dapat uang buat bayar utang gue ke Sastro. Mereka akan baik-baik aja, Bay. Tapi aku harus pergi dulu untuk mengambil beberapa persediaan oksigen. Sekarang udah larut malam, jadi ya aku harus mengambilnya sendiri. Aku pergi dulu ya, Bay. Baiklah, terima kasih banyak ya. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Bayu. Apa Kansa baik-baik aja? Iya, Pak Hasan. Kanza baik-baik saja. Ada apa, Pak Hasan? Oh, alhamdulillah. Ya Pak, kalau begitu rencananya saya mau datang ke rumah Pak Bayu, apa boleh? Oh iya, tentu saja. Rumah saya pintunya terbuka untuk Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Woi, gila rapi amat. Hah? Mau kemana? Gue mau kerja, harus mikir. Kagak bisa. Udah masuk. Gue mau kerja. Masuk gak lo? Kalau nggak gue patahin nih kaki. Gara-gara masalah Mbak Asi, semua jadi kena getah. Kalau mereka di sini terus, gimana aku bisa kerja? Bisa-bisa aku dipecat. Malah bengong lagi. Masuk udah. Mama di mana? Mama di mana? Mama? Tinggalin aku lagi, Ma. Jangan tinggalin aku lagi, Ma. Mama! Apa, Nak? Alhamdulillah, Allah nggak bawa Mama lagi. Aku pikir Allah mau bawa Mama ke rumah Allah lagi. Enggak kok sayang, Mama nggak pergi kemana-mana, kan Mama di sini nemenin kamu tidur. Benar ya, Ma? Mama nggak akan ninggalin aku lagi. Iya. Kamu lapar nggak? Ma, masakin aku bubur ayam buat aku. Aku mau makan bubur ayam. Mama bikin bubur ayam, tapi kamu janji kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah udah membuat aku tetap punya Mama. Aku janji aku akan menjaga Mama. Aku terus menjanji aku akan jadi anak yang baik. Supaya Mama akan nemenin aku. Amin. Enak nih gue kerjain. Ya Allah. Bu, maaf aku nggak sengaja. Pagi-pagi, Nadia udah sengaja bikin masalah. Tapi aku nggak boleh kepancing. Nadia, kamu mau sarapan apa? Gak usah repot-repot, Bu. Aku nggak mau nanti ibu ngomong ke orang-orang kalau misalnya anak tiri ibu ngerepotin. Ini belum selesai, Ibu Guru. Bina mana sih? Ya Allah, udah jam 7. Aku bangunin Mas Bayu dulu kali ya. Maaf Mas, aku baru aja mau bangunin Mas. Kirana udah bangun. Mas Bayu,
sama sekali tidak menganggap aku. Kirana, sayang, kamu sudah bangun? Kamu nggak apa-apa? Kamu udah sehat, sayang? Sudah, Pak. Papa tenang aja. Kan Mama di sana. Mama pasti nolongin aku dari asapnya. Sampai aku nggak bisa lihat apa-apa. Aku tadi takut banget. Sekarang coba Kirana cerita tuh sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa di ruangan tuh asapnya bisa banyak seperti itu? Kenapa? Kirana gimana? Baik-baik aja? Ya, Kirana sih baik-baik aja, Kak. Kok bisa sih Kirana di kamar Bukansa? Itu kan di luar rencana kita. Padahal ya, sebelum gue masukin asap fogging kamar Bukansa, gue lihat Bukansa sendirian di kamar. Gue juga nggak tahu tiba-tiba ada Kirana di dalam. Jadi kalian pelakunya? Tega banget kalian. Kalau emang kita yang ngelakuin, kenapa? Ibu bisa apa? Ibu mau ngadu ke Papa? Hah? Ibu nggak punya bukti apa-apa, Bu. Papa lihat aku sama Khana dia tidur semalam. Asal Ibu tahu ya, Bu. Aku sama Khana dia itu sayang banget sama Kirana. Dan Papa nggak mungkin gampang percaya dengan omongan Ibu. Oma juga nggak mungkin percaya dengan omongan Ibu. Kalau sampai ibu dianggap ngarang ataupun ngada-ngada, bisa-bisa ibu juga dianggap memfitnah kami, anak tiri ibu yang teraniaya. Jadi kalau misalnya ibu pengen ngadu ke papa, ya ngadu aja. Aku pengen lihat siapa yang dibela papa, kami atau ibu. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin sama Dani sama Nadia? Setiap hari dia makin gak suka sama aku. Maafin aku, Bu. Aku gak akan nepatin janji Ibu. Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin, Bu. Aku udah berusaha jadi ibu yang terbaik buat mereka. Aku pengen mereka jadi anak yang baik dan jauh dari masalah. Aku udah gede, udah 7 tahun, Kak. Kamu belum bisa makan sendiri, sayang. Aduh, biar Oma yang suapin dulu, ayo. Akhirnya kamu datang juga. Udah tahu anak masih kecil, sakit, ditinggal. Kamu tahu nggak? Dia sekarang protes soal makanan. Aku nggak protes soal makanannya. Aku cuma bilang kalau aku udah gede. Aku bisa makan sendiri, Oma. Nggak usah dinyuapin. Iya, Bu. Kirana bilang dia pengen makan sendiri. Dan aku harus keluar tadi karena harus nyiapin sarapan Mas Bayu, Nadia sama Dani. Kamu tuh ada jawabannya. Udah tahu anak masih kecil, belum bisa makan sendiri. Lihat nih, Oma, aku bisa makan sendiri. Kamu tuh belum bisa makan sendiri, tangannya aja masih gemetar tuh kan? Sayang, biar Mama bantu ya. Giliran Kansa yang nyuapin, dia mau. Ma, aku udah sehat kok, Ma. Iya sayang, udah makan lagi ya, biar makin cepat sembuh. Aku kan cerita sama teman-teman
Mama itu guru. Mereka kaget. Mulutnya kayak gini. Mama sekarang pergi aja. Kan Mama harus ngajar. Nanti Mama ajarin juga ke Dani dan ke Nadia supaya jadi anak yang baik. Nah, lihat nih, aku udah bisa makan sendiri kok, Ma. Tapi hari ini Mama pengennya sama kamu. Mama pengen kita senang-senang. Tapi sebelum itu Mama emang pengen ke sekolah sih. Karena Mama rasa Mama nggak akan ngajar di situ lagi. Mama akan ngurusin urusan Mama dulu. Mama nggak lama kok, bentar lagi Mama balik. Dan kalau ada apa-apa telepon Mama ya. Iya. Kanza? Mau kemana kamu? Aku mau ke sekolah, Bu. Bayu! Bayu! Ya, Ibu. Ada apa? Coba lihat istri kamu. Udah tau anaknya lagi sakit malah mau pergi kerja. Bu, aku ke sekolah itu aku mau. Bayu, mungkin Kanza ini dia lebih penting mengurus anak orang lain daripada mengurus dan mendidik anak kamu. Bu, sudahlah. Biarkan Kanza mengajar. Karena memang dari awalnya Kanza itu adalah seorang guru. Dan memang sudah tanggung jawab dia untuk mengajar. Lagi pula kan Kirana sudah baik. Tapi dia kan harus tahu prioritas yang penting untuk saat ini. Bu, Mas, aku ke sekolah itu, aku mau bilang kalau misalkan aku untuk berhenti untuk mengajar. Dan aku juga akan cari penggantinya kok. Tapi aku harus ke sana karena supaya aku kasih tahu ke guru yang pengganti aku apa yang harus mereka ajarin. Aku nggak lama kok, Mas. Ya sudah. Silakan. Berangkat saja mengajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu, lambat atau cepat kamu harus suruh berhenti Kanza itu bekerja. Kamu kan nikahin dia untuk mengurus dan mendidik anak-anak kamu. Walaupun dia itu guru. Tapi tidak seperti Sarah, dia lebih mementingkan mengurus dan perhatian terhadap anak-anak dia. Iya, Sarah. Nggak ada perempuan lain yang sebanding dengan kamu. Dan dapat menggantikan posisi kamu. Kamu udah ninggalin aku, Kanza. Kamu sudah melepas kesempatan kamu untuk menjadi ratu di dalam kehidupan aku. Dan lebih memilih hidup menderita seperti ini. Apa maksud kamu, ha? Gak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi, Kanza. Aku udah tahu semuanya. Keluarga baru kamu itu benci sama kamu. Gak ada dari keluarga kamu yang bisa menerima kamu. Kenapa kamu rela hidup menderita demi mereka, Kanza? Dani, tunggu Dani! Dani! Dani, kemarin uang itu Dani! Kalau aku nggak mau kenapa? Ibu mau lapor ke papa? Sekarang nggak usah ngalangin aku.
kabur kemana, Kanza? Kamu nggak perlu takut sama aku. Yang ada sekarang aku pengen jemput kamu dan ingin melepas penderitaan yang kamu alami selama ini, Kanza. Ayo. Enggak, lepasin aku, jangan aku pergi. Enggak akan, Kanza. Kamu itu milik aku. Selamanya akan menjadi milik aku, Kanza. Ayo. Enggak, lepasin. Ayo, Niko. Berhenti kamu nyakitin dia. Kamu nggak pernah belajar ya dari kesalahan kamu. 3 tahun kamu masuk penjara. Kamu mau masuk penjara lagi? Kanza, kamu nggak apa-apa kan? Kamu maafin dia ya. Nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu pergi aja, ya. Kanza! Mau kemana? Ayo kita pulang. Ma, aku masih ada urusan sama Kanza, Ma. Kenapa nggak mau tahu? Pokoknya mulai sekarang kamu nggak boleh menemui Kanza lagi. Ayo. Ma, udah nggak usah dipegang kayak gini, malu dilihat orang, Ma. Emang kenapa? Ha? Kamu mau Mama teriak-teriak, nyuruh kamu pulang, terus orang-orang pada dengar terus lapor polisi. Kamu mau? Hei sekarang.